In his prime, Lyoto Machida was a beast. Oof. That style is very hard to deal with if someone's really good at it and they can do the other shit too. He was probably one of the most intimidating guys I've ever fought against. We've never seen Machida. We've never seen this skill set. We've never seen a guy doing these kinds of kicks. That movement, good luck finding anybody to emulate that shit in camp. He's really dangerous, man. He's a cheater on steroid. And you know, I have fought Machida before that. I'm glad he didn't do that kick to me, guys. He was one of the more. He's not a big guy, Machida, but so elusive, but he's so elusive. quick on his feet, and just he can react. His response time to when you would feint and make movements was fantastic, man. He came into AK a bunch of times and trained. A técnica, ela vence a força, mas o espírito vence a técnica. Por quê? Às vezes você tem tanta técnica, mas se você não tem o espírito, você não tem condições de usar aquela técnica. Por isso o espírito vence a técnica. Consegui me tornar o campeão. Mas cada vez que você consegue um sonho, você tem que esquecer aquilo e colocar um outro sonho. Se você desistir, você perdeu. Se você continua, você consegue partir para uma outra etapa. Acho que você tem que ter paixão. Paixão naquilo que você faz. The Drago is the champion! Thank you! Halo bro, dalam sejarah MMA modern, hanya sedikit petarung yang benar-benar mengubah cara orang memandang sebuah gaya bertarung. Salah satu nama yang paling sering disebut dalam kategori tersebut adalah Lyoto Machida. Mantan juara UFC Light Heavyweight ini dikenal karena keberhasilannya membawa sotokan karate ke level tertinggi MMA pada saat banyak orang menganggap karate tradisional tidak lagi relevan dalam pertarungan profesional. Machida bukan petarung pertama yang memiliki latar belakang karate, tetapi ia adalah orang yang paling berhasil membuktikan bahwa prinsip-prinsip karate dapat diterapkan secara efektif melawan atlet MMA terbaik di dunia. Kesuksesannya tidak hanya menghasilkan gelar juara UFC, tetapi juga mempengaruhi perkembangan striking modern di MMA hingga hari ini. Lyoto Carvalho Machida lahir pada 30 Mei tahun 1978 di Salvador Bahia, Brazil. Ia merupakan putra dari Yohizo Machida, seorang instruktur sotokan karate asal Jepang yang pindah ke Brazil. Sejak usia sangat muda, Lyoto telah diperkenalkan kepada karate dan menjalani latihan secara disiplin di bawah pengawasan ayahnya. Berbeda dengan banyak petarung MMA Brazil yang tumbuh melalui Brazilian Jiu-Jitsu atau Muay Thai, fondasi utama Machida berasal dari karate. Ia mulai berlatih sejak usia 3 tahun dan menghabiskan sebagian besar masa mudanya mempelajari prinsip-prinsip sotokan. How old were you when you started training karate with your dad? I was 4 years old. Damn. Yeah, but you know, like the main concern of my father wasn't to form a champion, no, to build a champion. His main concern is to form a man, a good man. Selain karate, Machida juga mempelajari berbagai disiplin seperti sumo, wrestling, dan Brazilian Jiu-Jitsu. Kombinasi tersebut nantinya menjadi salah satu faktor utama yang membuatnya mampu beradaptasi dengan tuntutan MMA modern. Ketika MMA mulai berkembang pada akhir 90-an dan awal 2000-an, Machida termasuk generasi petarung yang memahami bahwa keberhasilan dalam olahraga ini membutuhkan kemampuan di berbagai aspek pertarungan. Karena itu, ia tidak hanya mengandalkan karate tetapi juga mengembangkan kemampuan grappling dan pertahanan takedown yang sangat solid. Machida memulai karir MMA profesionalnya pada tahun 2003. Sejak awal, ia menunjukkan pendekatan yang berbeda dibandingkan sebagian besar striker pada masanya. Banyak petarung menggunakan tekanan agresif dan volume pukulan tinggi untuk memenangkan pertarungan. Sebaliknya, Machida lebih mengutamakan kontrol jarak, timing, dan counter striking. Dalam beberapa tahun pertama karirnya, ia berhasil mengumpulkan kemenangan atas sejumlah lawan berkualitas dan membangun reputasi sebagai salah satu prospek paling menarik di dunia MMA. Keberhasilannya menarik perhatian UFC yang saat itu sedang mencari talenta baru untuk memperkuat divisi light heavyweight.
Setelah bergabung dengan organisasi tersebut, Machida mulai menghadapi lawan-lawan yang jauh lebih kompetitif dan mendapatkan kesempatan untuk membuktikan kualitasnya di panggung terbesar MMA. Ketika Lyoto Machida bergabung dengan UFC pada tahun 2007, divisi light heavyweight sedang berada dalam salah satu periode paling kompetitif dalam sejarah organisasi. Kelas berat 205 pon saat itu dihuni oleh sejumlah nama-nama besar seperti Chuck Liddell, Randy Couture, Tito Ortiz, Forrest Griffin, dan Quinton Rampage Jackson, juga Rashad Evans dan Mauricio Shogun Rua. Banyak dari mereka telah menjadi juara dunia atau dianggap sebagai petarung elit yang mampu merebut gelar kapan saja. Di tengah persaingan tersebut, Machida datang tanpa popularitas sebesar para bintang UFC lainnya. Ia memang memiliki rekor yang impresif di luar UFC, termasuk kemenangan berharga atas mantan juara UFC Rich Franklin di Jepang pada awal karirnya pada tahun 2003. Namun gaya bertarungnya dianggap tidak biasa dan belum teruji melawan jajaran petarung terbaik dunia secara konsisten di dalam oktagon. Bagi sebagian penggemar, Machida hanyalah prospek menarik dengan latar belakang karate yang unik. Namun dalam waktu singkat, ia mulai membuktikan bahwa dirinya lebih dari sekedar prospek. Because I have my background in karate, so I think like, hey man, I have to prove that. That's in Japanese we call Yamato Tamashi, means like the old spirit of Japanese guy. Then I brought something different for MMA. The people, they don't know nowadays everybody knows how to move, how to use the footwork. Debut UFC Machida terjadi pada UFC 67 melawan Sam Hauger. Pertarungan tersebut berakhir dengan kemenangan mutlak bagi Machida melalui keputusan juri. Meski tidak menghasilkan knockout spektakuler, pertandingan itu memberikan gambaran awal tentang apa yang akan menjadi ciri khasnya. Ia bergerak dengan ritme yang berbeda dari kebanyakan striker, menjaga jarak dengan disiplin, dan hampir tidak memberikan kesempatan kepada lawannya untuk membangun serangan. Beberapa bulan kemudian UFC 70, Machida menghadapi David Heath. Dalam laga ini, Machida kembali menunjukkan keunggulan teknisnya yang sangat luar biasa. Ia berhasil mendikte jalannya pertarungan selama 3 ronde penuh, menghindari sebagian besar serangan lawan, dan mengamankan kemenangan mutlak dari para juri. Kemenangan demi kemenangan yang tenang ini mulai menarik perhatian komunitas MMA yang sebelumnya belum terlalu memperhatikan namanya. Momentum Machida semakin meningkat ketika ia berhadapan dengan Kazuhiro Nakamura di UFC 76. Nakamura dikenal sebagai grappler berpengalaman yang pernah menghadapi sejumlah petarung elit di Jepang. Banyak yang memperkirakan kemampuan grappling Nakamura dapat menjadi ujian serius bagi Machida. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Machida mampu mempertahankan pertarungan sesuai keinginannya dan meraih kemenangan meyakinkan melalui keputusan juri mutlak. Meski meraih 3 kemenangan beruntun di UFC, nama Machida masih belum menjadi pembicaraan utama. Sebagian alasannya adalah gaya bertarungnya yang berbeda dari standar hiburan yang diharapkan banyak penggemar pada saat itu. UFC sedang menikmati popularitas besar berkat petarung-petarung agresif yang sering menghasilkan knockout atau pertarungan brutal. Sebaliknya, Machida lebih mengandalkan kontrol jarak, kesabaran, dan efisiensi. Ia jarang mengambil resiko yang tidak perlu dan lebih memilih memenangkan pertarungan melalui keunggulan teknis. Perubahan persepsi mulai terjadi di UFC 79 ketika Machida menghadapi petarung tangguh Remeu Thierry Sokoju. Di laga ini, Machida membuktikan bahwa ia juga mampu memberikan penyelesaian cepat. Pada ronde kedua, ia berhasil mengunci Sokoju dengan arm triangle choke, mencatatkan kemenangan finish pertamanya di UFC sekaligus membungkam kritik yang menyebutnya sebagai petarung yang membosankan. Ujian berikutnya datang dalam bentuk Tito Ortiz pada UFC 84. Meski Ortiz sudah tidak berada di puncak karirnya, ia tetap merupakan salah satu nama terbesar dalam sejarah UFC.
Dengan latar belakang wrestling yang kuat, Ortiz dianggap memiliki gaya yang secara teori dapat menyulitkan Machida. Namun pertandingan kembali berjalan sesuai keinginan Machida. Ia berhasil mempertahankan jarak, menggagalkan sebagian besar upaya takedown Ortiz, dan mengkontrol jalannya pertarungan selama 3 ronde hingga dinyatakan menang mutlak. Machida akhirnya menjawab semua keraguan para kritikus secara mutlak pada Januari tahun 2009 ketika ia menghadapi Thiago Silva di UFC 94. Pertarungan ini sangat penting karena kedua petarung memasuki laga dengan rekor tak terkalahkan di MMA profesional. Silva dikenal sebagai striker agresif dengan kekuatan pukulan besar. Banyak yang percaya bahwa tekanan konstan dari Silva dapat memaksa Machida keluar dari zona nyaman. Namun yang terjadi justru menjadi salah satu penampilan paling spektakuler dalam karir Machida. Sejak awal ronde pertama, Machida terlihat selangkah lebih cepat dalam setiap pertukaran serangan. Ia membaca pergerakan Silva dengan sangat baik dan menghukum setiap kesalahan lawannya. Tepat 1 detik sebelum bel ronde pertama berakhir, Machida menjatuhkan Silva dengan sapuan kaki yang indah dan menyusulnya dengan satu pukulan telak yang langsung membuat Silva tidak sadarkan diri. Kemenangan KO atas Thiago Silva menjadi titik balik krusial. Untuk pertama kalinya, banyak penggemar yang sebelumnya skeptis mulai menerima bahwa Machida memang berbeda dari petarung lain di divisi tersebut. Ia tidak hanya menang tetapi juga berhasil menghentikan lawan berbahaya dengan cara yang sangat dominan. Pada periode inilah istilah Machida era mulai muncul di kalangan media dan penggemar MMA. Istilah tersebut menggambarkan keyakinan bahwa UFC mungkin sedang memasuki era baru yang didominasi oleh gaya bertarung unik milik Machida. Ia terlihat hampir tidak tersentuh dalam banyak pertarungannya, sementara lawan-lawannya kesulitan menemukan cara untuk mengatasi sistem yang ia gunakan. Yang membuat pencapaian Machida semakin mengesankan adalah kualitas lawan yang berhasil ia kalahkan. Selama perjalanan menuju perebutan gelar, ia tidak membangun rekor dengan mengalahkan petarung di level menengah. Sebaliknya, ia mengalahkan mantan juara UFC, penantang gelar, grappler elit, dan striker yang terkenal sangat berbahaya tanpa pernah terlihat benar-benar dalam masalah. Pada saat UFC akhirnya mengumumkan bahwa Machida akan menghadapi Rashad Evans untuk memperebutkan gelar light heavyweight pada UFC 98, banyak analis melihat keputusan tersebut sudah tidak bisa ditunda lagi. Dengan rekor sempurna dan serangkaian kemenangan atas lawan berkualitas tinggi, Machida telah melakukan segala hal yang diperlukan untuk mendapatkan kesempatan menjadi juara dunia. Perjalanan menuju perebutan gelar tersebut juga mengubah persepsi terhadap dirinya. Jika pada awalnya kedatangannya dianggap sebagai petarung karate yang unik, kini ia dipandang sebagai salah satu atlet paling cerdas dan paling sulit dihadapi dalam seluruh organisasi UFC. Menjelang UFC 98, pertanyaan yang muncul justru lebih sederhana. Apakah ada orang yang mampu menghentikan Lyoto Machida? Good afternoon. I'm very excited and I'm looking forward for this fight. I'll try to finish this fight before the end. Thank you. And let me tell you what, this kid has proved everybody wrong over and over and over and over again. It's unbelievable what this kid has accomplished in such a short amount of time. He's an explosive, incredible athlete, and he's going to come in my opinion, the guy who wins this fight on Saturday night is without a doubt the best 205-pounder in the world. Setelah mencatat serangkaian kemenangan atas nama-nama besar di divisi light heavyweight, Lyoto Machida akhirnya mendapatkan kesempatan memperebutkan gelar UFC light heavyweight melawan Rashad Evans pada UFC 98 yang berlangsung pada 23 Mei tahun 2009. Pertarungan ini mempertemukan dua petarung yang saat itu belum pernah kalah di UFC. Evans datang sebagai juara bertahan sekaligus salah satu atlet paling berbahaya di divisinya. Ia dikenal memiliki kombinasi wrestling yang kuat, kecepatan yang baik, dan kemampuan untuk mengubah jalannya pertarungan hanya dengan satu pukulan. Kemenangan knockout atas Chuck Liddell beberapa bulan sebelumnya semakin memperkuat statusnya sebagai salah satu bintang utama UFC. Menjelang pertarungan, banyak analis menganggap Evans sebagai ujian terbesar dalam karir Machida.
Namun sejak awal pertandingan, Machida menunjukkan bahwa dirinya telah mempersiapkan diri dengan sangat baik. Ia mampu memaksa Evans bertarung dalam situasi yang tidak nyaman dan secara konsisten menemukan celah dalam pertahanan sang juara. Momen penentu terjadi pada ronde kedua setelah beberapa pertukaran serangan. Machida mulai menemukan timing yang tepat untuk menyerang. Sebuah kombinasi cepat berhasil mengguncang Evans dan memaksanya untuk mundur. Machida tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Ia terus menekan hingga Evans terjatuh ke kanvas dan wasit menghentikan pertandingan. Kemenangan melalui knockout itu langsung menjadi salah satu hasil paling mengejutkan dan mengesankan pada tahun 2009. Tidak hanya karena Machida berhasil merebut gelar juara, tetapi juga karena ia mengalahkan seorang juara bertahan yang sebelumnya dianggap sangat sulit untuk dikalahkan. You can't phase me. You say like your hands are like pillows. Yeah, I'm just like saying all this like you can't hit, and I'm just like trying to bob and weave, but my movement is truculent. You know, I can't move like how I think I'm moving in my mind. Yeah. And then he catches me with the punch, and I remember feeling like I'm stuck, and all of a sudden I fall, and then I go out for a second, and then I come back to, and then I see the doctors rushing into me. Setelah pertarungan berakhir, Machida mengucapkan kalimat yang kemudian menjadi bagian dari sejarah MMA. Karate is back. My order is karate. Karate is back. Machida Karate. Pernyataan tersebut segera menjadi simbol dari pencapaiannya. Bagi sebagian orang, kalimat itu menggambarkan keberhasilan seorang petarung karate mencapai puncak UFC. Namun bagi yang lain, itu juga menjadi pengingat bahwa dalam MMA tidak ada satu gaya bertarung yang memiliki monopoli atas kesuksesan. Keberhasilan merebut gelar menandai puncak perjalanan Machida sebagai seorang petarung. Setelah bertahun-tahun membangun reputasi dan membuktikan dirinya di tengah keraguan banyak pihak, ia akhirnya menjadi juara dunia UFC. Pada saat itu, banyak pengamat bahkan mulai membicarakan kemungkinan lahirnya era baru di divisi light heavyweight yang dipimpin oleh Lyoto Machida. Meski masanya sebagai juara tidak berlangsung lama, kemenangan atas Rashad Evans tetap menjadi momen paling ikonik dalam karirnya. Pertarungan tersebut bukan hanya mengantarkannya menjadi juara UFC, tetapi juga mengukuhkan posisinya sebagai salah satu petarung paling berpengaruh dalam perkembangan MMA modern. Salah satu alasan utama Lyoto Machida menjadi sosok penting dalam sejarah MMA bukan hanya karena ia berhasil menjadi juara UFC, tetapi karena cara ia mencapai kesuksesan tersebut. Setelah memenangkan gelar menjadi juara UFC, Machida menghadapi Mauricio Shogun Rua dalam salah satu rivalitas paling terkenal di divisi light heavyweight. Pertemuan pertama mereka berakhir dengan kemenangan Machida melalui keputusan juri yang kontroversial. Banyak pengamat dan penggemar menilai Rua seharusnya memenangkan pertarungan tersebut. Kontroversi itu menghasilkan pertandingan ulang pada tahun 2010. Dalam laga kedua, Rua berhasil mengalahkan Machida melalui knockout dan merebut gelar juara. Kekalahan tersebut menjadi titik penting dalam karir Machida. Setelah bertahun-tahun terlihat hampir tidak tersentuh, ia akhirnya menunjukkan bahwa gaya bertarungnya juga memiliki kelemahan yang bisa dieksploitasi oleh lawan yang tepat. Pada tahun 2013, Machida memutuskan turun ke divisi middleweight. Keputusan tersebut memberikan kehidupan baru bagi karirnya. Ia meraih sejumlah kemenangan penting dan kembali masuk ke jajaran penantang gelar. Di kelas baru ini, Machida menghadapi petarung-petarung elit seperti Mark Munoz, Gegard Mousasi, Luke Rockhold, Yoel Romero, dan Chris Weidman. Meskipun tidak berhasil menjadi juara dunia untuk kedua kalinya, ia tetap mampu mempertahankan status sebagai salah satu petarung terbaik di divisinya selama bertahun-tahun. Warisan Lyoto Machida jauh melampaui catatan menang dan kalahnya. Kontribusi terbesarnya adalah membuktikan bahwa karate dapat menjadi fondasi yang efektif dalam MMA modern jika dipadukan dengan kemampuan grappling dan pemahaman strategi yang baik. Keberhasilannya membuka jalan bagi generasi petarung berikutnya yang menggunakan pendekatan serupa. Nama-nama seperti Stephen Thompson, Robert Whittaker, dan bahkan Conor McGregor sering menunjukkan
menunjukkan elemen pergerakan dan kontrol jarak yang memiliki kemiripan dengan prinsip-prinsip yang dipopulerkan oleh Machida. Selain itu, Machida juga menjadi contoh bagaimana seorang petarung dapat mempertahankan identitas tekniknya sendiri tanpa harus mengikuti tren yang sedang populer. Lyoto Machida merupakan tokoh paling berpengaruh dalam sejarah MMA modern. Melalui kombinasi sotokan karate, Brazilian Jiu-Jitsu, wrestling, dan pemahaman taktik yang tinggi, ia berhasil mencapai puncak UFC dan mengubah persepsi terhadap karate dalam olahraga pertarungan campuran. Meskipun karirnya tidak selalu berjalan mulus, dan ia mengalami berbagai kekalahan di tahap akhir perjalanan profesionalnya, kontribusinya terhadap perkembangan teknik striking dalam MMA tetap signifikan. Bagi banyak penggemar dan analis, Machida tidak hanya dikenang sebagai mantan juara UFC, tetapi juga sebagai salah satu inovator taktik paling penting yang pernah muncul dalam olahraga ini. Nah, udah segitu aja buat video ini. Terima kasih banyak udah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nih, nanti ada yang komen nih, mana kok nggak dibahas dia kalah sama John Jones? Nah, nih, gue kasih videonya aja nih. Again they battle in another big knee. It is all over. It is all over. Dadah. Wacau.